Ia hanyalah karyawan biasa, namun memiliki gaji triliunan rupiah. Siapakah sosok tersebut? Bukan founder pendiri startup teknologi ternama atau bahkan pewaris bisnis konglomerasi. Namun di tahun 2022, gaji tahunan yang masuk ke dompetnya mencapai nominal 3,36 triliun rupiah. Angka tersebut berarti setiap bulan terdapat slip gaji yang masuk ke dompetnya bertuliskan 280 miliar rupiah. Hal ini menjadikannya salah satu karyawan dengan gaji tertinggi di dunia. Yang lebih menghebohkannya kembali, 96% dari gaji fantastisnya tersebut ia peroleh dalam bentuk saham dari tempatnya bekerja. Dan saat ini, harga saham tersebut sudah melejit naik hampir 170%. Akan tetapi, gaji triliunan tersebut tidak diperoleh pria ini secara rutin. Angka fantastis tersebut merupakan bentuk apresiasi perusahaan akan pencapaiannya dalam bekerja. Meskipun begitu, 3 tahun sebelum ia memperoleh bonus tersebut, pada saat badai Covid datang, kompensasi saham senilai triliunan rupiah masuk ke dalam kantongnya karena dirinya terpilih mengemban tahta CEO menggantikan para pendiri perusahaan tersebut. Nilai kompensasi saham tersebut ditaksir kisaran 3,95 triliun rupiah. Namun kini, harga saham tersebut telah melambung tinggi menjadi 10,3 triliun rupiah. Dia adalah Sundar Pichai, orang India dengan ekonomi keluarga yang pas-pasan, namun mampu menjadi CEO perusahaan teknologi nomor 1 di dunia. Mau jadi sukses seperti Pichai? Tonton kisah dan drama serunya di My Freedom. Apakah kesuksesan selalu datang ditemani dengan kepahitan? Sosok Pichai yang berhasil mengalahkan monster mendapat sambutan tepuk tangan orang-orang di sekitarnya, membuatnya tersenyum puas. Namun telepon berdering, mengingatkan akan kenyataan bahwa keputusan yang telah diambilnya sebagai CEO Google telah menghilangkan mata pencaharian dari ribuan orang. Ditambah lagi, Pichai melihat di ujung jalan sekelompok orang misterius sekaligus musuh bebuyutannya memantau, siap untuk menghabisi nyawanya. Tekanan yang besar tersebut membawanya melarikan diri, beristirahat di ruang kantornya yang mewah dan penuh fasilitas. Pichai mulai menanyakan pada dirinya sendiri, apakah kebahagiaan adalah harga yang harus dikorbankan demi sebuah kesuksesan. Ia mulai teringat akan masa kecilnya yang hidup berkekurangan dan tinggal di sebuah negara kumuh dengan minimnya fasilitas. Namun bagaimana hal itu dapat membuatnya tetap bahagia? Rahasia sang jenius kecil yang mampu mengubah derajat hidup keluarganya. 1972, di sebuah kota terpadat kelima di India, Pichai lahir dengan daya ingatan yang luar biasa. Dengan kejeniusannya ini, Pichai mampu mengingat hampir semua nomor yang pernah ia telepon. Meskipun hidup di dalam keluarga sederhana, berbagi tempat tidur dengan adiknya di ruang tamu sebuah apartemen kecil, sang jenius muda ini sangat suka belajar. Hal ini tak terlepas dari dukungan kedua orang tuanya yang memastikan anak-anak mereka mendapat pendidikan yang terbaik. Hingga memasuki masa perkuliahan, si jenius Pichai mulai mengenal dan terinspirasi pada Silicon Valley di Amerika, sebuah pusat aktivitas beragam raksasa startup teknologi dari seluruh penjuru dunia berkumpul. Berbekal mimpi, daya ingat, dan ketekunannya dalam belajar, Pichai menyelesaikan perkuliahannya di India Institute of Technology Kharagpur dengan prestasi medali perak di usia 21 tahun. Di balik daya ingat luar biasanya tersebut, tersimpan sebuah rahasia di mana ternyata Pichai memiliki kekuatan untuk mengontrol dimensi waktu. Pichai menggunakan kekuatannya untuk memperlambat waktu sehingga ia memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk menghafal dan belajar berbagai ilmu teknologi dari usia muda. Dari prestasi yang telah ia capai, Pichai memperoleh beasiswa S2 di Stanford, Amerika. Namun, hal tersebut tak seindah yang ia impi-impikan. Segila apa biaya hidup dan perkuliahan di kampus top Amerika? Meskipun beasiswa S2 yang diperoleh Pichai pada Stanford University menjadi salah satu batu loncatan kesuksesannya, namun bertahan hidup di sana tidak hanya mengandalkan tekad yang kuat dan kemampuan mengendalikan waktu saja. Meninggalkan keluarganya di India adalah harga yang harus ia bayarkan demi meraih mimpinya tersebut. Untuk melepas rindu dengan bertelepon pun, Pichai tidak mampu, mengingat biaya yang harus dibayarkan untuk bertelepon lintas negara ke India mencapai $2 per menitnya, yang berarti setiap 6 menit bertelepon, ia tidak dapat makan sehari. Tak hanya itu, biaya untuk membeli tas berkuliah setara dengan 1 bulan gaji dari sang ayah. Namun yang lebih gila lagi, biaya untuk memberangkatkan Pichai berkuliah di Stanford
membuat keluarganya tak dapat penghasilan dalam setahun karena harga tiket pesawat dari India ke Amerika mencapai 1 tahun gaji yang diperoleh ayah Pichai. Beban yang dirasakannya semakin berat ketika ia harus berpisah juga dengan kesendirian dari sang kekasih. Akankah terpisah jauh dari kekasih yang sudah ia perjuangkan selama ini membuatnya tenggelam dalam kegelapan yang mengekang? Semasa berkuliah di India, Pichai bertemu pertama kali dengan Anjali di suatu kelas dan kebetulan mereka menjadi satu kelompok. Karena tidak adanya smartphone untuk bertemu Anjali, Pichai harus menunggu seharian di luar asrama wanita hingga pujaan hatinya tersebut keluar bertemu dengannya. Di akhir penghujung tahun perkuliahannya, Pichai akhirnya memberanikan diri menembak Anjali dan mereka resmi berpacaran. Namun kesempatan besar beasiswa S2 di Amerika yang Pichai peroleh membuat hubungan yang baru terjalin tersebut harus terpisah oleh jarak dan waktu. Hubungan Pichai semakin terpuruk ketika finansial menjadi penghalang terbesar baginya untuk dapat menghubungi Anjali melalui telepon lintas negara. 6 bulan tanpa adanya kabar, tanpa kejelasan status mereka, ketakutan dan kesepian semakin menghantui Pichai. Hingga akhirnya di suatu malam, Pichai yang tanpa sengaja menemukan selembaran memperoleh uang dengan cepat, ia memutuskan menghubungi nomor pada selebaran tersebut. Orang yang dihubungi Pichai tersebut memperkenalkan dirinya sebagai organisasi Z. Mereka menawarkan imbalan uang yang sangat besar jika Pichai berhasil menjalankan misi. Namun misi-misi yang diberikan organisasi Z ini berkaitan dengan aktivitas gelap yang rata-rata sulit untuk diselesaikan. Berbekal kekuatan dimensi waktunya, misi tersebut bukan menjadi hal yang sulit untuk Pichai. Namun apakah Pichai akan tetap menjalankan misi gelap tersebut sembari melanjutkan jenjang pendidikannya pada kelas MBA Wharton School, Universitas di Pennsylvania? Misi pertamanya mulai muncul. Sepulang kuliah, ia bertemu Al Gojo dari organisasi Z yang memintanya bertemu dengan seorang nahkoda di dermaga untuk mengambil barang yang akan diserahkan. Sesampainya di dermaga dan bertemu dengan nahkoda tersebut, tiba-tiba terdengar suara sirene dan banyak polisi yang berdatangan. Ternyata barang yang Pichai ambil adalah barang-barang antik selundupan yang gerak-geriknya telah diendus oleh pihak kepolisian. Sang nahkoda berlari ke kapal begitu saja, meninggalkan seorang Pichai sendiri, membuatnya semakin bingung dengan apa yang terjadi. Di saat polisi semakin mendekat, Pichai akhirnya segera berlari. Kejar-kejaran pun terjadi. Namun semakin banyaknya polisi yang berdatangan membuat Pichai mulai terpojok. Akhirnya menggunakan kekuatan dimensinya untuk memperlambat waktu dan dengan mudah melewati polisi-polisi tersebut dan bertemu dengan sang Al Gojo. Dan menyerahkan barang selundupannya tersebut. Sesampainya di kosan, dengan wajah yang syok, Pichai berbaring di kasur. Namun ia teringat amplop yang ia terima dari Al Gojo, membukanya dan melihat sejumlah uang yang nilainya tak main-main. Hal ini membuat Pichai menjadi bimbang hingga akhirnya ia memutuskan untuk melanjutkan misi berikutnya meskipun hal tersebut akan semakin sulit. Belajar kaya sambil rebahan.